Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi belajar dan pembelajaran, pendekatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Sebelum lanjut kepada materi yang akan kami jelaskan secara lebih mendalam, yang pertama adalah latar belakang, di mana belajar merupakan proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sedangkan pembelajaran adalah upaya pendidik untuk memfasilitasi proses tersebut. Namun dalam pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan berpusat pada teacher-centered, membuat siswa menjadi kurang aktif. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual menjadi hal utama untuk melibatkan keaktifan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sebelum itu, terdapat rumusan masalah yang membahas tentang apa saja yang akan kami bahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. Kedua, apa saja komponen dalam pendekatan pembelajaran kontekstual. Ketiga, apa ciri-ciri pendekatan pembelajaran kontekstual. Keempat, apa kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran kontekstual. Dan kelima, bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dalam proses belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan kontekstual atau yang biasa dikenal dengan kontekstual teaching and learning. Sederhananya, pendekatan kontekstual adalah sebuah model pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran langsung dengan situasi di dunia nyata. Tujuannya apa? Supaya siswa tidak hanya menghafal rumus atau teori, tetapi mereka paham betul apa relevansi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, siswa dituntut untuk terlibat aktif melalui pengalaman langsung. Mereka tidak lagi menjadi wadah yang kosong yang hanya menerima informasi secara pasif, melainkan membangun pengetahuan mereka sendiri. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan fungsional. Jika merujuk pada pandangan ahli, yaitu Sanjaya, inti pendekatan ini mencakup 3 poin utama, yaitu yang pertama, keterlibatan aktif dari siswa. Yang kedua, kemampuan untuk menghubungkan materi pelajaran dengan realita kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu penerapan ilmu tersebut ke dalam perilaku konkret sehari-hari. Yang selanjutnya adalah komponen pendekatan kontekstual. Nah, pada komponen ini pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada penghafal materi, tetapi juga bagaimana peserta didik dapat menghubungkan apa yang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu terdapat 7 komponen yang saling mendukung agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang pertama ada konstruktivisme, di mana komponen ini membahas tentang pendekatan siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang sudah dimiliki. Jadi, guru berperan menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dari materi yang dipelajarinya. Yang kedua ada questioning atau bertanya. Nah, komponen kedua ini merupakan cara untuk menggali informasi, meningkatkan rasa ingin tahu, dan mendorong siswa berpikir lebih kritis. Jadi, fasilitator tidak hanya bertanya kepada siswa, tetapi juga mendorong untuk peserta didik menjadi aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, yang ketiga ada inquiry atau menemukan. Nah, komponen ketiga ini merupakan proses pembelajaran terhadap siswa dalam melalui pencarian dan penyelidikan sehingga pengetahuan yang diperoleh berasal dari pengalaman langsung, bukan hanya dari penjelasan guru saja. Yang keempat adalah learning community atau masyarakat belajar. Nah, pada learning community ini pembelajaran menjadi lebih efektif karena peserta didik dapat berdiskusi, bertukar ide, dan belajar bersama teman-teman maupun kelompoknya. Dengan begitu mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari orang lain. Nah, yang kelima ada modeling ataupun modelan. Nah, pada komponen kelima ini guru atau sumber belajar lainnya memberikan contoh nyata agar siswa itu lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Melalui contoh yang konkret, siswa dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada reflection atau refleksi, yaitu komponen yang mempelajari tentang proses pembelajaran selesai sehingga siswa itu diajak untuk melihat kembali apa yang telah dipelajarinya, apa yang sudah dipahami, dan bagaimana apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi refleksi ini membantu siswa menyadari perkembangan belajarnya. Yang terakhir ada authentic assessment atau penilaian autentik
sistematik, yaitu komponen terakhir yang menilai tidak hanya melihat hasil akhir tetapi juga proses belajar yang dilakukan siswa. Nah, dengan demikian kemampuan siswa dapat dinilai secara lebih menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa ketujuh komponen ini itu saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Nah, melalui pendekatan kontekstual ini, siswa itu tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan pengalaman dan kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diterapkan. Di sini ada karakteristik utama pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan lingkungan yang mereka akan hadapi sehari-hari. Selain itu, pendekatan kontekstual menekankan pentingnya kerjasama antar siswa melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Melalui interaksi tersebut, peserta didik dapat saling bertukar gagasan, menghargai perbedaan pendapat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Yang ketiga yaitu penggunaan berbagai sumber belajar aktif untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pemanfaatan sumber belajar yang beragam bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret dan mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inovatif dalam menghadapi berbagai situasi dalam permasalahan. Yang keempat yaitu melalui pengalaman langsung dan bimbingan pengajar sebagai fasilitator, siswa diarahkan untuk menemukan pengetahuan secara mandiri dan mampu menerapkan solusi nyata atas berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini, pengajar itu tidak berperan sebagai fasilitator yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan dukungan agar peserta didiknya itu mampu menemukan serta membangun pengetahuannya sendiri secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, hasil belajar tidak hanya dinilai dari penguasaan teori saja, tetapi juga melalui penilaian autentik yang mencakup perubahan perilaku dan keterampilan praktis secara menyeluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan pembelajaran kontekstual memiliki 6 kelebihan dan 2 kelemahan. Untuk yang kelebihan, yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual, siswa tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi subjek utama dalam proses belajar. Mereka diajak untuk berdiskusi, bertanya, mengamati, mencari informasi, dan juga mengemukakan pendapat mereka. Kemudian yang kedua ada materi lebih mudah dipahami. Materi yang dipelajari selalu dihubungkan dengan situasi atau pengalaman yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga konsep yang awalnya bersifat abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami, sehingga mereka bisa langsung melihat dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melatih kerjasama dan berpikir kritis. Pembelajaran kontekstual sering dilakukan melalui kegiatan berkelompok dan pemecahan masalah. Dalam proses tersebut, siswa belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta mengembangkan kemampuan komunikasi. Selain itu, siswa juga dilatih untuk berpikir kritis dan menganalisis suatu masalah, mencari solusi, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah diperoleh. Kemudian yang keempat, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat secara langsung dalam proses menemukan dan memahami pengetahuan. Pembelajaran bisa menjadi lebih bermakna bagi mereka. Siswa tidak hanya menghafal materi saja, tetapi mereka juga memahami konsep yang dipelajari. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemandirian siswa. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif mencari sumber belajar dan juga menemukan informasi secara mandiri. Siswa belajar mengatur proses belajarnya sendiri, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, dan juga berinisiatif untuk mencari jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi. Kemampuan ini penting untuk membentuk sikap mandiri dan juga kepercayaan diri mereka. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada penilaian mencakup proses dan juga hasil. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian tidak hanya berfokus pada nilai akhir atau hasilnya saja, tetapi guru juga memperhatikan proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran, seperti keaktifan mereka sama diskusi, kemampuan bekerja sama, cara memecahkan masalah, dan
menghingga mereka dalam menyelesaikan tugas. Nah, itu tadi kelebihannya. Sekarang, dua kelemahannya adalah yang pertama, bergantung pada kemampuan guru. Keberhasilan pembelajaran kontekstual sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Guru harus mampu merancang materi dengan konteks nyata sehingga menciptakan suasana belajar yang menarik. Jika guru kurang kreatif atau kurang memahami pendekatan ini, tujuan pembelajaran mungkin tidak dapat tercapai secara optimal. Kemudian yang kedua, ada membutuhkan bimbingan yang lebih efektif. Tidak semua siswa memiliki kemampuan belajar mandiri yang sama. Beberapa siswa mungkin memiliki kesulitan dalam mencari informasi, berdiskusi, atau bahkan memecahkan masalah tanpa arahan yang jelas. Oleh karena itu, guru perlu memberikan pendampingan, motivasi, dan bimbingan yang lebih intensif kepada seluruh siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selain itu, kondisi ini juga dapat membuat pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menerapkannya di dalam kelas atau proses pembelajaran. Pada penerapannya, peran kita sebagai pengajar akan bergeser. Kita tidak lagi menjadi pusat informasi utama, melainkan bertindak sebagai fasilitator. Tugas pengajar adalah membimbing siswa agar mereka bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Proses penemuan ini bisa dirangsang melalui 3 aktivitas utama. Yang pertama, pengalaman langsung, yang kedua, kerja kelompok atau kolaborasi, dan yang ketiga yaitu refleksi. Secara teknis, implementasi pendekatan kontekstual ini bertumpu pada 7 komponen utama yang bergerak mulai dari konsep konstruktivisme, kebiasaan bertanya, hingga puncaknya pada penilaian autentik atau authentic assessment. Output akhir yang ingin kita capai dari penerapan ini sangat jelas. Kita ingin mencetak siswa yang tidak hanya cerdas secara teori di atas kertas, tetapi juga adaptif. Mereka diharapkan mampu mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik dan dibekali kemampuan untuk memberikan solusi nyata atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Pendekatan kontekstual adalah metode belajar yang menghubungkan materi dengan dunia nyata agar lebih bermakna dan meningkatkan siswa sebagai subjek aktifnya. Melalui komponen seperti konstruktivisme sampai penilaian autentik, metode ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kolaboratif, serta mampu mengasah kemampuan berpikir kritis. Meski sangat efektif meningkatkan kualitas pendidikan, keberhasilannya menuntut kreativitas tinggi dari guru dalam mengaitkan teori dengan praktik sehari-hari. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami ilmu secara mendalam, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam kehidupan nyata. Demikian pemaparan materi oleh kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.